Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Khairiyah dari Majelis Taklim Al-Wusla. Ini Pak Kiai, saya mau bertanya tentang adab-adab. Cara menerapkan adab kepada anak-anak kita. Kan dulu mah kalau kita disuruh dari nenek moyang adab gitu selalu diturut. Tapi kalau anak sekarang disebutnya zaman now, jadi mengikuti zaman. Nah, cara mensiasati untuk menerapkan, khususnya kepada anak saya dan anak-anak ibu semuanya, biar beradab bagus, nanti kedepannya, kesananya mempunyai akhlak yang bagus. Baik, jadi bagaimana caranya ini untuk mensiasati atau mendidik anak-anak tentunya untuk memiliki adab dan juga akhlak yang baik ya. Oke. Baik Ibu Ira dari Al-Wusta, satu ada paradigma yang harus kita luruskan. Biasanya orang tua ketika mendidik anaknya itu harapan yang utama bagaimana anaknya nurut kepada orang tua. Betul kan Bu? Dongkolnya kalau kita tidak diturut kehel terus dipasihan mam jajan. Padahal ketika kita mau mendidik anak, yang pertama kali arahkan anak bukan supaya turut kepada orang tua, tetapi bagaimana supaya anak itu bisa taat dan patuh kepada Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa mengambil ibrah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail kecil ketika disampaikan dengan bahasa yang diplomasi, waktu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan belum jadi nabi waktu itu, Ismail kecil. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, padahal pada saat itu dalam surah As-Saffat diisyaratkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sampai di usia sanggup, kurang lebih 7 tahun. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Anakku, ayah bermimpi saat ayah tidur. Kalau rasa Nabi Ibrahim ngimpi nate upami nuju kulem. Ani azbahu fangzur madza tara. Ayah diperintah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ini kan satu metode yang luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim tidak begini, Ismail, kamu itu kan anak Rasul, ayah ini Rasul, mau tidak mau kamu harus taat sama ayah. Tidak begitu. Tapi Nabi Ibrahim mengajak, berbicara kepada anaknya, fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Dengan sigap Ismail kecil menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, niscaya kau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Subhanallah. Lalu kenapa Ismail kecil taat kepada Nabi Ibrahim? Jawaban yang sederhana, karena Nabi Ibrahimnya taat kepada Allah. Lalu kenapa sekarang dengan ada istilah zaman now, artinya zaman-zaman penolakan? Tidak. Mungkin kalau secara akhlak dan pendidikan diterapkan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, tidak akan larut dimakan waktu. Masih akan senantiasa relevan, Bu. Kenapa? Baik, Pak. Satu itu ya. Dengan edukasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya, yang pasti langkah yang utama adalah Nabi Ibrahim menjadi uswah, baru anaknya berkudwah. Yang kurang hari ini bukan kurang guru, Bu. Di rumah aja bukan kurang orang tua. Orang tuanya ada, uangnya lebih banyak daripada dulu, tetapi mental lagi.
barangkali kita juga harus introspeksi, jangan-jangan uswah kita yang kurang sehingga anak tidak berkudwah. Suri tauladan yang baik yang kurang. Oleh karenanya berikanlah contoh, karena apa yang dilihat oleh anak kita jauh akan lebih bermanfaat dan berpengaruh daripada apa yang dia dengar. Lihat saja, ketika kita banyak ngomong malah membosankan di telinga putra-putri kita. Tetapi ketika kita banyak memberikan contoh, sedikit atau banyaknya pasti akan mempengaruhi perilaku putra-putri kita. Kembali, arahkan agar putra-putri kita taat kepada Allah. Tidak mungkin taat kepada Allah kalau putra-putri kita tidak dikenalkan kepada Allah. Siapa Allah? Bagaimana kewajiban dan apa saja kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Sehingga kalau dia diajak berdialog dan merasakan apa yang kita katakan, mudah-mudahan seiring dengan pemahaman yang kita sampaikan, ditakdim untuk beradab, menumbuhkan akhlak. Kalau akhlak itu sudah muncul dengan sendirinya hasil daripada didikan adab tadi ya Bu ya.